bebas dari narkoba. Granat Jaya narkoba. Terutama untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Harapan kami setelah pelantikan ini maka kami punya ke depan tugas berat daripada teman-teman di DPD Banten sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Ketua Umum Pak Hendioso di Jakarta dari DPP bahwa bagaimana kita bisa mencegah masyarakat yang belum terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang ini menjadi tidak akan menggunakan sedikit pun supaya mereka benar-benar merasakan itu menjadi barang halal. Bagaimana kita melakukan proses inilah yang kami akan lakukan bersama dengan kawan-kawan nanti dalam rapat kerja daerah. Insya Allah setelah Lebaran kita akan laksanakan rapat kerja ini, di mana dari setiap teman-teman, setiap anggota memberikan usulan-usulan program yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan mereka semacam hal-hal ajakan yang sifatnya bahwa benar-benar barang terlarang itu memotivasi mereka, barang-barang yang haram itu, barang-barang obat-obat terlarang itu benar-benar barang yang merusak bangsa dan negara kita. Jadi kita jangan sampai generasi muda kita itu terpengaruh atau sampai menggunakan barang-barang yang berbeda. Karena itu jelas akan merusak kehidupan bangsa dan negara. Intinya bentuk pengabdian kita terhadap negara dan bangsa itu ya edukasi, sosialisasi, bahkan narkoba. Yang pertama untuk orang-orang terdekat dulu, lalu kita bisa kepada masyarakat yang lebih luas seperti sekolah, universitas, atau pabrik, kampus, semacam itu. Sudah terkena ini, memang itu menjadi tugas negara untuk pembinaan rehabilitasinya. Tetapi sekarang masalahnya bagaimana yang setelah mereka direhabilitasi? Kadang problemnya mereka bisa sampai kena lagi. Mungkin ini adalah mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai banyak waktu kosong. Nah inilah yang harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pelatihan apa yang harus kita pikirkan untuk mereka. Karena sekarang sedang gencar-gencarnya UMKM, bisa saja pelatihan ada kita mulai dari kolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM untuk memberikan pelatihan mereka kepada mereka menjadi para usahawan, menjadi para wira swasta untuk usaha. Pada intinya dari pemabuk menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Jadi lebih produktif. Tinggal bagaimana ini Granat bisa memfasilitasinya. Kita nanti akan bekerjasama dengan lapas-lapas. Bagaimana apakah memungkinkan kita mengadakan pelatihan ketika masih mereka di dalam proses ini? Karena mereka sebenarnya ini kan bukannya sakitan ya, mereka bukan penjahat atau mantan narapidana ya. Mereka itu sakit ya, sakit secara mental, sehingga harus ada penyembuhan gitu. Jadi setelah itu nanti supaya mereka itu tidak mau yang kosong, jadi kita memberikan pelatihan. Memungkinkan nggak kita memberikan pelatihan seperti ini, kolaborasi dengan antara pelaku UMKM dengan pusat rehabilitasi yang selama ini kegiatannya kan olahraga gitu ya, kegiatan musik lainnya. Nah ditambahkan yang pelatihan ini, sehingga nantinya ketika dia keluar itu sudah move gitu, jangan sudah keluar baru bingung mau ngapain gitu. Nah, tidak boleh saja. Jadi artinya kan itu mau dia pernah terkena atau mungkin tidak terkena, bisa saja itu menjadi menjadi objek untuk pelatihan ya. Jadi tidak melihat kepada siapapun. Karena pada intinya adalah orang-orang yang mungkin setelah keluar dari kesakitan itu mau ngapain selanjutnya. Inilah yang kami sebenarnya ingin, apa sih sebenarnya kendalanya lapangan kerja, usaha yang tidak ada kesempatan buat mereka. Seperti kemarin kita mulai coba masuk kepada kaum komunitas rebus dan kaum komunitas para IPSI yang ada di Banten. Karena mereka yang kami anggap sebagai benteng utama, pemuda-pemudi benteng utama yang buat mereka benar-benar barang itu haram. Dari mereka lah nanti akan sosialisasikan kepada teman-teman remaja lainnya. Kemudian kami bersama dengan Pramuka Saka yang anti narkoba. Karena memang disitulah teman-teman yang muda-muda ini. Kalau kami yang di mungkin kalau terjun langsung
mereka mungkin tidak, ini orang tua mau ngapain. Tapi kalau teman-teman muda, inilah yang kami akan berdayakan mereka untuk menjadi para mentor. Bagi saya, kita sebagai satu anggota masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita dulu untuk bebas bersih dari narkoba, terutama orang-orang terdekat. Dari orang-orang terdekat kita bisa lebih luas lagi lingkupnya kepada komunitas-komunitas dan program-program Granat Banten. Pastinya setelah pelantikan ini kita akan lebih fokus kepada kerjasama dengan UMKM atau kerjasama dengan pelatihan-pelatihan atau kita mengadakan seminar sosialisasi gitu ya, kepada pendidikan juga, dunia pendidikan kita juga akan masukin gitu. Jadi yakin ya kita bisa sukseskan Banten bebas narkoba. Asana ieu tamu pamit teu diajak lalage ieu asana teu kurang sesnya. Urang ajak olahraga heula. Olahraga heula. Sok musikan.
waktu dan yang sama beliau ada kegiatan juga ke daerah Tangerang, Pak. Jadi beliau menugaskan saya selaku Kepala Biro Hukum untuk mewakili beliau pada acara pelantikan mengurus DPD Granat Provinsi Banten masa bakti 2022 dan 2027. Baik, mohon izin saya bacakan sambutan beliau pada acara di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika atau biasa kita sebut dengan Granat dalam keadaan sehat walafiat. Tepat rasanya jika kita menyatakan bahwa narkoba adalah musuh kita bersama, karena kandungan yang ada di dalamnya jika dikonsumsi akan memberikan efek yang berbahaya, sehingga penyalahgunaan narkoba wajib kita berantas hingga ke akar-akarnya. Atas nama pemerintah Provinsi Banten, saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Granat Provinsi Banten. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang cenderung underground dan terorganisir membutuhkan sinergi yang luar biasa dari seluruh elemen masyarakat. Hadirin yang saya hormati, terbukanya akses yang luas terhadap teknologi dan informasi harus kita sikapi secara bijak sehingga dapat meminimalisasi muda yang belum matang dan rentan sehingga terjadi degradasi moral dengan dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba sangat besar dampaknya terhadap generasi muda yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba, mengancam keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten maupun nasional. Oleh karena itu, wajib seluruh elemen bangsa. Hadirin yang berbahagia, pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Granat Provinsi Banten semoga menjadi salah satu kekuatan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten dengan saling bersinergi dengan pihak kepolisian, BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saya ucapkan selamat kepada pengurus DPD Granat Provinsi Banten periode 2022-2027. Semoga dapat meningkatkan kinerja yang selama ini telah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Semoga Banten bebas dari narkoba dan menjadi Banten yang hebat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan melancarkan segala upaya kita dalam menjaga keluarga dan kerabat kita dari sentuhan narkoba. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah menjadi ancaman serius terhadap berbagai kehidupan, bahkan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menyikapi hal ini tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh pemerintah secara bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat. Harus saling bahu-membahu melakukannya. Perkembangan hanya di kota besar, tetapi sudah merambah sampai ke pelosok desa. Penyalahgunaan narkoba bukan saja masyarakat, tetapi sudah merambah ke pelajar dan mahasiswa. Permasalahan narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang selalu menjadi perhatian serius negara-negara. Standar narkoba juga makin berkembang. Maka dari itu perlu adanya strategi dalam mengungkap motif dan modus operandinya. Dari data yang diungkap dan ditangani oleh Polda Banten beserta jajaran, dalam 3 tahun terakhir telah terjadi peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu pada tahun 2020 terdapat sebanyak 782 kasus
dengan jumlah tersangka 1.004 orang. Pada tahun 2021 sebanyak 692 kasus dengan jumlah tersangka 929 orang. Dan pada tahun 2022 sebanyak 792 kasus dengan jumlah tersangka 927 orang. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kapolda mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Granat Provinsi Banten. Semoga dapat berperan aktif dan dapat bekerjasama dengan stakeholder di Provinsi Banten untuk mendukung dalam mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Banten. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapat ridho serta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serang, 17 Maret 2023, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho, SH, MA, MBA, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih.